Lain yang juga kemudian ingin saya sampaikan itu mengenai keberadaan DPD tadi yang disinggung ya. Kalau DPD itu positif keberadaannya. Saya diskusi panjang dengan Pak Hamdan pada waktu itu. Jadi DPD itu untuk membalance keseimbangan Jawa luar Jawa yang menjadi sumber konflik sejak tahun 56 pergolakan daerah sampai PRI Permesta. Karena kalau pemilu itu dilaksanakan proporsional, maka sebagian besar wakil itu dari Jawa. Nah karena itu ada DPD yang dipilih secara distrik itu per provinsi 4 wakil, maka itu bisa membalance Jawa dengan luar Jawa. Yang kami gagas pada waktu itu dengan Pak Hamdan ialah bahwa untuk hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, keuangan, dan ada 5 poin itu harus dibahas dalam sidang gabungan antara DPR dan DPD. Ya DPR DPD itu dengan presiden sebagai counterpartnya. Jadi itu yang sebenarnya itu terjadi mengatasi keadaan pada waktu itu antara keinginan negara federalnya Pak Amin Rais dan ngototnya negara kesatuan yang dianggap sentralistik oleh yang lain-lain. Ini kami memilih jalan tengah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah memang banyak jenderal-jenderal tua, Pak Trisutrisno dan lain-lain itu udah kembali kode 45 yang lama. Pada waktu saya jadi presiden, saya bilang sama Pak SBY, yang untung tuh Pak SBY, saya bilang, Bapak bisa jadi kayak Pak Harto, 32 tahun bisa Bapak angkat anggota MPR, mau-maunya Bapak kasih pertanggungjawaban. Yang paling untung tuh Pak SBY, bilang, saya nggak mau kayak begitu, katanya Pak SBY pada waktu itu. Jadi tidak mungkin kita flashback ke zaman itu, tapi kita harus mencari satu jalan tengah. Amandemen sudah terjadi, yang positif banyak, tapi beberapa kekeliruan amandemen itu pantaslah kalau dirumuskan kembali di dalam amandemen kembali yang akan datang. Itu tugasnya Pak Laude, Pak Lukman, kawan-kawan di DPD dan DPR. Oke, terima kasih Prof. Yusril, menarik sekali. Nah, giliran Pak Hasyim Muzadi, silakan Pak. Sebelumnya Anda sempat menyelenggarakan Pekan Konstitusi ya, banyak sekali dari komponen masyarakat yang diundang, ada bekas Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla, ada juga DPD. Apa sebetulnya yang ingin dirumuskan dari Pekan Konstitusi itu Pak? Sebenarnya semenjak ditetapkannya amandemen yang keempat, kontroversi itu sudah muncul. Kenapa? Karena banyaknya yang diubah. Sehingga perubahan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan kemauan, strategis dan taktis yang harus dijawab oleh bangsa kita. Contohnya? Pertama, benarkah Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen merupakan pelaksanaan dari nilai Pancasila itu? Kalau memang iya, syukur. Tapi kalau tidak, lalu tidak integrated tadi yang disebutkan oleh Pak Tiasno. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa belakangan ini jadi keuangan yang Maha Kuasa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa kebengisan ada di mana-mana? Persatuan Indonesia. Kenapa separatisme bentrok ada di mana-mana? Kerakyatan menjadi elitisme. Demokrasi menjadi bagian dari industri. Sementara keadilan sosial masih dipertanyakan. Tapi apakah itu kesalahan amandemen keempat? Oleh karenanya harus dilihat, ini kesalahan amandemen apa tidak? Apa kesalahan penyelenggara amandemen dan penyelenggara negara itu? Oleh karenanya, maka yang kedua, dengan adanya MPR yang melucuti dirinya sendiri, sehingga dia lembaga tertinggi kemudian sudah tidak tertinggi lagi. Kalau ada apa-apa di Indonesia ini, pertanggungjawabannya kemana? Dan siapa yang harus mengambil decision yang paling besar? Dan ini adalah sesuatu yang rumit. Yang kedua, dari kontroversi itu saya mencatat ada 7 versi. Pertama, yang kepingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang tadi disebut oleh Mas Lukman sebagai sakral. Tidaklah, ini bukan kitab suci. Nah, yang kedua, ingin kembali ke Undang-Undang Dasar melalui prosedur adendum untuk menjaga supaya perubahan itu tidak lepas daripada akar, baik nilai maupun makna daripada ideologi negara, sehingga negara ini tetap integrated. Nah, kemudian yang ketiga, mereka yang ingin restorasi.
Ada yang ingin kaji ulang Undang-Undang Dasar. Ada yang ingin status quo seperti sekarang. Karena mereka berada pada status quo itu sudah cukup nikmat dibanding dengan yang dulu. Oke. Nah, kemudian ada juga yang ingin fast forward seperti DPD. Sudah diamandemen, pengen diamandemen lagi. Nah, ketika sampai pengen diamandemen lagi, ini menjadi menarik karena friksi-friksi itu menjadi mengeras. Nah, ada lembaga negara yang minta amandemen, ini mesti ada kesalahan desain pada awalnya. Nah, karena demikian, maka ketepatan ketika itu Mas Laude Ida ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita bicarakan tentang yang 10 poin DPD. Saya bilang sebenarnya yang ingin perubahan itu bukan cuma DPD. Kalau saya hanya mengikuti DPD, cukup saya doakan dari jauh aja. Jadi fungsinya sebagai kiai. Tapi kalau memang DPD bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk membicarakan konstitusi ini untuk keseluruhan bangsa, mari kita lakukan. Oke. Sebentar. Kemudian dari 7 ini, waktunya terbatas, sekarang harus tinggal kita bagi. 3. Tinggal 3. Pertama, Undang-Undang Dasar dengan adendum. Yang kedua, status quo. Yang ketiga, kita ubah kembali ke depan. Oke, dan Anda lebih ini ukurannya sekarang. Saya tidak memilih karena saya penyelenggara. Nah, tetapi yang menjadi ukuran tempo hari baru ukuran teoritik, ukuran historik, dan ukuran kepentingan-kepentingan. Nah, setelah mengerucut menjadi 3, ini mesti harus diuji lagi dengan kenyataan. Negara sekarang dan penyelenggara negara dan rakyat negara itu menerima apa dengan proses 4 kali undang-undang ini. Baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya, ini kita uji ulang sehingga dengan demikian alasan berubah apa tidak itu adalah nasib rakyat yang mendapatkan arus daripada sistem ini, bukan hanya kemauan kita. Dan hasil dari pengujian itu seperti apa? Lebih hasil ke dari yang ujian mana? itu kita berharap maka seluruh tokoh-tokoh yang kemarin hadir bisa hadir kembali. Kemarin itu mulai negarawan, jadi sampai belum ada sampai keputusan karyawan finalnya, ya? politik itu datang semua. Baik, saya lempar ke Pak Laude Ida dulu. Silakan. Saya kira begini, itu saya kira Pak Kiai Hasyim Muzadi saya kira menjadi figur bukan pengadam kebakaran, tapi beliau ini negarawan sejati yang mencoba